Swastiastu. Selamat pagi pemirsa iNews. Senang sekali saya Dwi Widya akan menemani selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, 2 hari lagi kita akan menjalankan Catur Berata Penyepian Tahun Saka 1945. Berbagai kegiatan dan ritual keagamaan sudah dilaksanakan, mulai dari melasti hingga nantinya melaksanakan Tawur Agung Kesange. Dan yang paling dinanti oleh masyarakat adalah malam kemeriahan, malam pengerupukan, di mana masyarakat dapat melihat keindahan dari ogoh-ogoh atau patung raksasa yang menyerupai Buta Kale yang akan diarak keliling desa oleh masyarakat Bali. Terkait hal tersebut, dalam dialog khusus kali ini kita mengangkat topik menuju keheningan Saka 1945 dan saya sudah bersama 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Swastiastu, ada Bapak Igede Eka Sudarwita. Ya. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat. Sehat. Ya, semangat. Ya. Baik, kemudian ada Ketua dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung. Selamat pagi kami ucapkan untuk Bapak Igede Rudia Adi Putra. Selamat pagi. Dan Ketua Yohana Kabupaten Badung ada Bli Prayoga Mahardika. Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Top. Top. Baik, jadi kita langsung saja. Saya ingin ke Kepala Dinas Kebudayaan terlebih dahulu. Setelah kemarin 2 tahun kegiatan masyarakat ini sempat dibatasi akibat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Bapak melihat semangat dan juga kreativitas dari pemuda, khususnya di Kabupaten Badung, untuk membuat ogoh-ogoh yang luar biasa tahun ini, Pak? Ya, baik. Jadi untuk tahun 2023 ini dalam rangka menyambut, sebelumnya terima kasih dulu Dek Widya. Ya, jadi untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Badung mendukung dan mendorong kreativitas Seketuruna dan Yowana se-Kabupaten Badung. Itu kurang lebih ada 581 Seketuruna dan Yowana, 531 Seketuruna dan 51 Yowana. Semua diberikan dana oleh Bapak Bupati senilai 15 juta, jadi seluruhnya terrealisasi 8.750 juta untuk seluruh Seketuruna di Kabupaten Badung. Jadi kelihatan sekali bahwa Seketuruna dan Yowana kita itu sangat antusias dalam menyambut Nyepi ini, terbukti dari berupa atau beragam rupa ogoh-ogoh yang dibuat dan sudah mampu merefleksikan nilai-nilai atau sumber-sumber sastra yang ada, kemudian dituangkan ke dalam bentuk kreativitas ogoh-ogoh. Ada yang berbentuk atau bertemakan Rudra Rupa atau personifikasi dewa, dan juga ada yang bertemakan Rudra Rupa dan Santa Rupa. Gitu. Santa Rupa itu berbentuknya dewa, kemudian Rudra Rupa berbentuk raksasa. Itu kemudian dituangkan lagi, diperindah, dipercantik, dan juga nanti akan membuatkan atraksi di masing-masing Banjar se-Kabupaten Badung. Demikian. Baik, kalau untuk bentuk dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung sendiri itu seperti apa, Pak? Ya itu tadi dukungannya berupa bantuan dana, kemudian juga akan dilumakan ogoh-ogoh yang dibuat oleh Seketuruna dan Yowana. Itu tujuannya adalah agar betul-betul Seketuruna ini kita dilakukan pengamatan terhadap pemahaman dari kreativitas ogoh-ogoh yang dibuat, kemudian juga agar betul-betul mampu untuk bersatu atau berkreativitas di Balai Banjar masing-masing. Baik, menarik sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikut ya. Tapi sebelumnya saya ingin menuju ke Yowana Badung terlebih dahulu. Ada Bli Yoga di sini. Bagaimana perasaannya Bli Yoga setelah kemarin sempat pandemi dan tidak membuat ogoh-ogoh, akhirnya sekarang bisa berkreativitas lagi? Thank you. Jadi gini Mbak, rasanya susah kayak kalau kita ungkapkan tuh gimana antusias teman-teman. Tapi kalau kita bisa ibaratkan itu kayak kita mau nembak cewek tapi diterima sama ceweknya gitu loh. Jadinya cintanya ini kesampaian gitu loh. Lain kayak tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan kita kayak lagunya Tulus nih, hati-hati di jalan. Banyak kesamaan tapi nggak ketemu gitu loh. Itu maksud saya. Jadi tahun ini benar-benar memang semangat kita jalan bareng-bareng sama apa yang kita harapkan. Jadi gitu. Baik, kalau menanggapi dari upaya Kabupaten Badung sendiri memberikan dana kreativitas, bagaimana tanggapan dari Bli Yoga sendiri? Jadi kalau tanggapan saya, pertama-tama pasti saya apresiasi, terutama kepada
dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung lewat Dinas Kebudayaan dan terkhusus lagi kepada Bapak Bupati Bandung yang sudah meningkatkan anggaran dana kreativitas itu sendiri dari sebelumnya 10 juta, sekarang kan 15 juta. Itu sangat berarti banget loh buat kita, Mbak. Di saat kita ingin melakukan sesuatu yang lebih, tiba-tiba datang orang tua ini disupport. Nah, itu kan kebanggaan tersendiri buat kita anak muda di Bandung. Baik, luar biasa sekali. Berarti dukungan tersebut sangat berpengaruh sekali untuk kreativitas dari Yohana Badung pada khususnya. Kemudian kalau dari pihak PHDI sendiri, Bapak Ketua PHDI, terkait dengan rangkaian Nyepi, ini apa saja rangkaiannya Pak dari awal sampai dengan setelah Nyepi? Boleh disampaikan? Baik, terima kasih juga kepada Widya dan umat Sedharma yang kebetulan dapat menikmati tayangan ini. Tadi sudah disebutkan bagaimana peran pemerintah, motivasi pemerintah, dan bagaimana juga di yoga menerima dan kemudian mensupport teman-teman berkaitan dengan pembuatan ogoh-ogoh yang dikaitkan dengan pelaksanaan nyambut Tahun Baru Saka. Maka secara agama, Tahun Baru Saka itu disambut secara ritual juga, dan sangat itu. Karena perhitungan Hindu adalah dari Uttarayana kembali ke tengah, terus ke selatan, Dakshinayana balik ke tengah, ini setahun. Dari matahari ke utara, balik ke tengah, ke selatan lagi, balik ke tengah, ini satu peredaran tahun. Oleh karena itu, selalu upacara pecaruan, melasti, pengerupukan itu akan pada posisi matahari ada di atas khatulistiwa. Nah, rangkaian itu kita lakukan ya oleh umat Hindu khususnya berkait dengan upacara. Pertama dilaksanakan melasti, tentu dengan seluruh rangkaiannya gitu kan. Nah, kemudian Ida Betara nyejer, jadinya Ida Betara standby ya di Balai Agung, sehingga umat yang tidak ikut melasti dapat nunas waranugraha berupa tirta amerta di Balai Agung. Ini merupakan kesempatan setahun sekali bagi umat Hindu untuk tampil kepada Ida Betara yang kebetulan tidak ikut melasti. Nah, setelah itu sampailah kita kepada upacara pecaruan. Kepada Ida Betara kita iring ke segara, mohon tirta perlukatan, tirta amerta sajimani, dan kemudian si buta kala yang sarwa prani ini ikut hidup bersama-sama, itu ciptaan Tuhan. Maka pada hari pengerupukan, bukan pada hari pecaruan, siang, sore, bahkan sampai sandikala di tingkat keluarga, itu disomil, ya, dibahagiakan dia juga. Jangan manusia saja bahagia, dia juga kita bersihkan sesuai dengan permohonan dan kemampuan kita kepada Yang Widewasa, agar sarwa prani, bentuk-bentuk buta kala, bentuk roh yang ada di sekitar kita juga ikut disucikan, ikut diruat. Nah, sehingga bersama-sama kita, manusia diruat makin jadi makin bagus, alam bawah juga kita upayakan. Sebab manusialah sebagai sentrum makhluk hidup yang ciptaan Tuhan, bisa hormat ke atas, kasih sayang ke samping, dan juga perlindungan kepada yang ada di bawah kita. Nah, ini rangkaian yang perlu kita lakukan. Dan kemudian selanjutnya keesokan hari setelah pengerupukan, tentu dengan catur berata yang sudah lumrah, yang perlu kita tingkatkan terus pelaksanaan dan implementasi dalam kesendirian kita. Terakhir, Dharma Santi, tingkat keluarga. Paling tidak Dharma Santi dalam diri dulu, tingkat keluarga, dan kemudian sekedadia, di Tempe, di Banjar, dan seterusnya sampai ke tingkat nasional. Nah, ini yang patut kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, Dek. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi kepada Bapak Ketua PHDI, terima kasih banyak. Dan saya juga ingin bertanya kepada Bapak PHDI terkait dengan bagaimana PHDI mengatur ketertiban dari ritual-ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Disinilah wujud nyata kita untuk memelihara atau menjaga keselarasan dan keharmonisan dengan alam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PHDI tadi, bahwa kita ini sebagai center atau epicentrum daripada makhluk hidup.
Pemirsa, masih di dialog khusus bersama saya Dwi Widya dan masih bersama 3 narasumber saya yang luar biasa. Saya menyambung percakapan atau perbincangan kita tadi, saya langsung ke Ketua PHDI terlebih dahulu terkait dengan upaya dari PHDI sendiri untuk menjaga ketertiban dari pelaksanaan entah itu melasti ataupun pengerupukan yang akan berlangsung besok, itu seperti apa Pak? Untuk hal itu secara umum kami dari Parisade bersama-sama dengan Majelis Adat Kabupaten yang terus termasuk turunannya, Parisade tingkat kabupaten, kecamatan, desa, Majelis Adat juga seperti itu sampai ke tingkat desa adat dan bahkan sampai tingkat banjar. Itu kita menghimbau, sangat berharap agar kegiatan dari pembuatan kemudian pengarakan ogoh-ogoh itu ikut dipertanggungjawabkan oleh beliau para pelisir di tingkat banjar. Ya, yang kreatif kan anak muda nih, ya, tingkat banjar, kalian bersama perjuru di tingkat desa, tentu juga desa adat, tentu juga jero bendesa bersama Pak Perbekel, Pak Lurah, juga dengan Parisade di tingkat desa. Untuk bagaimana kita secara bersama-sama ya bisa tertib, karena ini kan kreativitas yang positif, jangan sampai kreativitas yang positif, rasa bakti kepada luhur untuk melestarikan budaya dinodai oleh perilaku kita berkerumun yang tidak jelas. Ini dari membuat sampai dengan pengarakan dan juga sampai dengan melastinya. Melasti kan kita membuang segala noda, papa, klesa ya, secara pribadi dan secara di Buana Agung ini. Maka hal-hal yang dapat menodai kegiatan itu harus atau menjadi sebuah kebutuhan keharusan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak, merugikan ritual itu dan juga merugikan kreativitas anak muda dalam rangka melestarikan seni budaya. Ini kita sudah secara bersama-sama. Tentu kami juga sangat berharap kepada pihak-pihak terkait, pihak keamanan untuk ikut memelihara, menjaga, mengendalikan jangan sampai acara ritual itu, acara seni budaya itu, acara pelestarian budaya itu menjadi terganggu karena berkerumun kita tidak jelas. Ini kan belum terjadi, besok akan terjadi kan? Betul. Ya, sekali lagi kami himbau, kami mengajak, kami mohon, kami minta kepada para pelisir untuk senantiasa ikut menjaga, mengendalikan, mengatur jalannya arakan ogoh-ogoh sehingga menjadi tertib. Anak-anak muda dapat menikmati, anak remaja ke bawah juga dapat menikmati, yang tua juga dapat menikmati. Bagaimana ini menjadi kebutuhan kita secara bersama-sama, ketertiban, kenyamanan, ketenangan, keamanan. Ini sangat kami tekankan dan sudah kami himbau juga secara tertulis kepada para pelisir di tingkat desa. Terima kasih. Baik, tentunya kita berharap juga semoga rangkaian Nyepi tahun Saka 1945 ini bisa berjalan dengan lancar, Pak ya, tanpa hambatan. Baik, kemudian saya ingin tertarik untuk membahas terkait dengan dana kreativitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung kepada Yowana Badung. Itu apakah merata diberikan ke seluruh Yowana atau seperti apa, Pak? Ya, jadi terima kasih kembali di Widya. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung itu merata ke seluruh Seketruno dan Yowana. Seketruno di masing-masing banjar dan Yowana sendiri adalah perkumpulan generasi muda kita yang ada di katakanlah di perumahan-perumahan itu yang sudah ada balik sekedukanya itu juga diberikan. Jadi jumlah seluruhnya adalah 581. Jadi tanpa kecuali karena memang Bapak Bupati Badung komit bagaimana Seketruno ini adalah sebagai generasi penerus, sebagai katakanlah cahaya bagi masyarakat Kabupaten Badung ini dapat menuangkan atau merefleksikan semangatnya dan juga ke arah yang positif sesuai dengan nilai-nilai sastra agama yang ada. Demikian kira-kira gitu. Baik, kalau dari Yowana Badungnya sendiri, kalau untuk membuat satu ogoh-ogoh itu membutuhkan biaya berapa, Bu Yoga? Jadi kebetulan kita udah turun ke banjar-banjar kan gitu, udah sempat lihat, datengin teman-teman juga. Jadi itu relatif sih, Kak. Jadi mungkin sekarang tergantung yang menjadi kebutuhan di masing-masing banjar tersebut.
Kalau dia memang ingin yang bagus, tapi rata-ratanya sih sekitar bagus semua. Semua ingin bagus pasti. Kira-kira sih sekitar around ya 30-40 lah. Tapi kalau yang teman-teman kita di daerah selatan ya Lebih. 100 ya nyampe lah. Oke, dengan suntikan dana atau dana kreativitas yang diberikan oleh Kabupaten Badung sendiri, apakah itu mendukung untuk membuat ogoh-ogoh yang lebih maksimal? Jadi kalau kita melihatnya itu ada dua. Yang pertama kita tidak lihat dulu sisi finansialnya. Ya, yang pertama tuh yang sangat kita lihat adalah bahwa pemerintah ini udah punya goodwill, udah punya keinginan yang baik banget gitu loh untuk bantu teman-teman kita STT, karena kan mungkin karena sebelumnya mungkin pemimpin kita jadi dari ketua seketuruna, jadi tahu susahnya kita gimana kalau cari dana kan gitu. Jadi pertama kita apresiasi dulu itu goodwill-nya itu yang tadi, karena itu support yang luar biasa Mbak. Betul. Support yang luar biasa. Contoh sekarang kita punya uang 20 misalnya, mau buat ogoh-ogoh ini yang harganya 18 gitu. Kita kan punya cadangan cuma 2 juta aja nih misalnya. Tapi dengan adanya dana itu, si seniman ini semakin tenang. Secara psikologis tuh dia, oh masih ada backup nih lagi 15. Setidaknya secara psikologis, teman-teman seniman di masing-masing banjar itu merasa lebih comfort dalam mau buat sesuatu itu. Dan Semangat kerja ya. lebih semangat kerja. Yang kedua, baru kita lihat dari sisi finansial tadi. Jadi support itu kan ada dua, selain support secara psikologis harus juga finansialnya aja kan gitu. Sama sih kurang lebih, kalau ibaratkan kayak cinta nggak cuma di mulut tapi actionnya ada gitu loh maksud saya. Tidak bertepuk sebelah tangan Iya, ya, tapi karena banyak yang disambut bilang baik ya. sayang tapi kan buktinya nggak ada gitu loh. Biar Oke. kecil kan, Biar ya belum memuaskan bagi keinginan yang lebih besar. iya. Baik, dan untuk bahan pembuatan ogoh-ogoh sendiri, ini sempat viral, ada beberapa yang membuat ogoh-ogoh dengan bahan organik. Nah, kalau pandangan dari Bapak Kepala Dinas seperti apa, Pak? Ya, untuk tahun ini dan barangkali di tahun-tahun mendatang kita memang akan terus mendorong agar pembuatan ogoh-ogoh ini menggunakan bahan organik. Karena apa? Karena kita komit dan kami pemerintah Kabupaten Badung mengajak seluruh anak-anak kami seketuruna di Kabupaten Badung untuk kita mulai semakin meningkatkan kecintaan kepada lingkungan, memanfaatkan bahan-bahan organik, dan itu yang akan kita pakai dalam hal pembuatan ogoh-ogoh ini. Karena apa? Karena disinilah wujud nyata kita untuk memelihara atau menjaga keselarasan dan keharmonisan dengan alam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PDI tadi, bahwa kita ini sebagai center atau epicentrum daripada makhluk hidup. Ke atas kita memuliakan beliau, ke samping kita memelihara keharmonisan, saling menyayangi, dan ke bawah justru kita juga memberikan support untuk bagaimana lingkungan ini lestari. Saya kira demikian. Baik, kalau untuk bahan ramah lingkungan, apakah menjadi lebih sulit untuk membuat ogoh-ogoh? Gimana, beliau gak? Nah, sulit atau tidak itu sebenarnya masalah kemauan aja sih Mbak. Ya, karena kalau itu dibilang sulit, dulu pengisir-pengisir kita dulu tuh buatnya juga dari bahan yang sekarang kan gitu. Iya, betul. Ini sebenarnya masalah ini aja, apa namanya? Komitmen. Komitmen kita gimana sih kita menjaga lingkungan. Katanya trihita karana kan gitu. Jadi kan harus ada bentuk nyatanya seperti itu. Jadi kalau menurut kami, bahkan yang saya lihat di lapangan gitu ya, kalau ogoh-ogohnya dari bahan yang kayak sekarang nih ngulat nih, bahkan lebih banyak yang bisa kerja Mbak. Nah, karena kalau dulu dari styrofoam itu kan cenderung satu orang. Jadi enggak semua orang bisa terlibat. Jadi kalau dari bambu ini yang satu bisa motong, bisa ngangsut namanya, bisa ngulat, itu jadinya kita semua elemen di STT itu terlibat gitu loh. Jadi semakin erat solidaritas antara STT tersebut ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian kalau untuk pengarakan ogoh-ogoh ini, apakah memang wajib ada setiap rangkaian nyepi, terutama nyepi tahun Saka 1945 ini? Saya akan bertanya kepada Bapak PHDI, tapi dijawabnya nanti Pak. Kita jeda dulu, masih di Dialog Khusus iNews Bali. Kalau memang benar-benar kita merasa memiliki Badung ini, kita harus tampilkan yang terbaik. Jangan yang seperti itu gitu maksudnya lah. Kalau memang mau tampil,
tampilin prestasi, jangan sensasi gitu maksudnya. Pemirsa, masih di dialog khusus iNews Bali dan kali ini kita masih membahas tentang topik menuju keheningan Saka 1945. Masih bersama 3 narasumber saya yang luar biasa. Dan tadi saya bertanya kepada Bapak Ketua PHDI terkait dengan apakah ogoh-ogoh ini wajib ada saat rangkaian Hari Raya Nyepi. Dan apa sih sebenarnya makna dari pengerupukan itu, Pak? Ya, pertanyaan Anda luar biasa nih. Ya, sesungguhnya tidak cukup dijawab dalam 1 jam ya, kalau untuk sampai memahami betul. Tapi karena begini ya kita akan sampaikan juga. Ya, apakah ogoh-ogoh itu merupakan bagian yang wajib dari kegiatan pengerupukan? Ya, kita tidak langsung jawab di situ. Beragama bagi umat Hindu dimanapun ada, ya, ada hal yang perlu disadari bahwa beragama Hindu dilaksanakan melalui budaya. Tidak bisa dilepaskan. Ya. Oleh karena itu dalam kalimat yang lebih pendek, beragamanya umat itu wajib dengan landasan Satyam Siwam Sundaram. Satyam, kebenaran, kejujuran sesuai dengan perkembangan Trimasa Semaya. Atita Nagata Wartamana. Zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang akan mengalami perubahan. Ada juga berubah pakaian sekarang kan tidak seperti tahun 20-an. Nah, ini perlu disadari bersama-sama. Dan kemudian dari segi memuliakan, ya, pertama kita memuliakan bagaimana imajinasi yang dituangkan dalam berbagai sastra. Kita hormati, kita muliakan. Bagaimana bentuk memuliakan? Dicoba lakukan, menjadikan, divisualisasikan ide-ide itu. Dan yang ketiga adalah Sundaram. Bagaimana etikanya? Dalam etika kita harus bisa membedakan yang baik, yang santa bentuknya, ya. Kemudian yang rudra, yang memurti, gitu kan, nah, raksasa. Ini juga bisa dibedakan melalui visualisasi yang dibuat dalam bentuk kreativitas itu. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita mencari sastra atau sumber atau tertulis bahwa pengerupukan wajib ogoh-ogoh, tidak kita jumpai bahasa seperti itu utuh. Tapi untuk beragama supaya bisa mendorong kreativitas, mendorong Sundaram, kemudian tetap memuliakan dan ada kejujuran kita, maka menjadi klop antara pengerupukan dengan pengarak ogoh-ogoh tidak dipertentangkan. Tolong jangan dipertentangkan. Siapapun, mari kita rujuk bersama-sama. Ingat, Satyam Siwam Sundaram, Atita Nagata Wartamana, Iksa Sakti Desa Kalotato. Kalau itu dipahami, tidak ada hal yang perlu dipertentangkan. Nah sekarang, Pak Bupati, ya bagaimana kita bisa memelihara kreativitas anak muda, bukan anak muda saja sebenarnya, kreativitas seniman warga Badung, agar ini terpelihara. Setelah terpelihara dan terkontrol, maka biar terkontrol, pakem-pakem itulah yang diikuti. Tidak semua. Nah, tidak semua gue dia berbuat gitu kan. Nah, jadinya tidak harus begitu. Karena kalau dibilang demikian nanti timbul pertanyaan, bagaimana di bawah tahun 60-an? Nyepi itu tanpa ogoh-ogoh, apa salah, apa dosa leluhur kita begitu? Nah, ya, karena belum Atita Nagata Wartamananya belum menyentuh itu. Dan agama dengan sanatana dharmanya yang harus adaptif dengan teknologi kan tidak seperti itu teknologi dulu. Komunikasi kita juga belum segencar sekarang. Nah, dan yang akan datang kita belum tahu bagaimana nanti ogoh-ogohnya bentuknya nanti kan. Jangan-jangan nanti bentuk di bagaimana wujud makhluk di angkasa luar. Bisa jadi begitu kan. Ya, Anda dan saya mungkin tidak mengikuti itu. Nah, terus dilanjutkan dengan makna pengerupukan itu. Ya, pertama kalau upokaranya kita lakukan di tingkat, kalau kita Bali bicara lokal Bali, regional Bali, di Besakih dilaksanakan pagi, ya agak siang mulai, kemudian di Badung akan dipusatkan pecaruannya di Jabe Sisi Pura Lingga Buana Puspem Badung. Ini supaya dimaklumi oleh masyarakat kita bersama-sama akan dilakukan di sini, ya di areal pusat pemerintah Kabupaten Badung. Nah kemudian di tingkat
kecamatan, terus sampai ke tingkat desa, mengikuti situasi di masing-masing itu. Dengan tingkat upacara yang sudah kami edarkan, itu juga tidak baku. Maksudnya, Iksa Sakti Desa Kala Tatu. Berapa kemampuannya masyarakat di sana? Ya, silakan. Ya. Untuk melakukan bersih-bersih buana, yang kemudian di tingkat keluarga juga dilaksanakan, dan spesifik lagi di tingkat keluarga dilakukan dengan upacara pecaruan di masing-masing pekarangan, kemudian dilakukan dengan obor-obor, mengingatkan si Buddha Kala, mengingatkan energi alam itu, dan kemudian dilakukan upacara selamat ya di lebuh masing-masing. Kalau sekarang bahasanya saya pakai, kita menyampaikan suguhan, kemudian menyampaikan hidangan kepada Sarwa Prani, terus menyampaikan, Sarwa Prani, saudaraku, apa ini makhluk hidup yang ada di sini. Besok kita hening pada waktu penyepian. Seperti itulah makna dari upacara pecaruan tingkat keluarga, tingkat desa adat, tingkat banjar, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan juga tingkat Bali. Harapan kita, semua itu potensi alam ini kembali direposisi, menjadi kembali kepada tempat yang sebenarnya. Energi kita juga kita reposisi. Bagaimana pikiran diposisikan sebagai pikiran jernih, perasaan kita dan juga hati kita. Sehingga menyambut tahun baru kita dalam kondisi yang lebih prima. Nah gitu. Berarti memang ada pakem-pakemnya Pak ya? Iya. Sehingga kalau tidak begitu, tidak bisa dinilai. Tidak bisa Pak Kadis akan memberikan penilaian itu. Ikuti pakem itu. Iya. Siap. Terkait dengan ogoh-ogoh, berarti untuk wajahnya tidak harus selalu seram, atau boleh berarti untuk menyantumkan atau membuat ogoh-ogoh? Begini sekarang itu. Kita sekarang kenapa sebagian besar berbentuk raksasa atau berbentuk Buddha Kala? Karena seniman sekarang masih mengkaitkan dengan kegiatan menyambut Nyepi. Jika nanti Pak Kadis tahun yang akan datang berpikir lain, ya jangan hanya dalam rangka Nyepi lah, lebih global. Ya mungkin bisa bentuk raksasa, bisa bentuk Buddha Kala, bisa bentuk yang dewa-dewa. Imajinasi itu boleh. Nah, tapi karena temanya adalah nyomil Buddha Kala, meruat Buddha Kala supaya dia menjadi lebih bagus, kembali kepada posisi yang sebenarnya, maka dominan bentuknya Buddha Kala. Nanti silakan Pak Kadis saja. Nyambung ini dengan Yohana, apa setuju begitu? Siap. Berarti memang selalu ada perubahan seperti itu ya. Dan ramai juga di sosial media. Perubahannya itu jangan liar. Oke. Perubahan itu jangan liar. Tetap ikuti dikendalikan aturan-aturan itu. Dengan mengikuti aturan seperti itu ya. Nah, perubahan yang saya simak di sosial media, ini ogoh-ogoh juga mulai dibuat dengan bisa bergerak seperti itu. Kalau dari Yono Badung sendiri melihat kreasi seperti itu bagaimana? Kalau kami melihatnya senang. Senang. Kenapa senang? Karena yang identik dengan anak muda itu kan perubahan. Nah, kreativitas. Jadi dengan adanya yang dengan mesin, dengan gerakan motor, dengan digital, itu apa artinya? Artinya anak-anak muda kita di Badung ini sudah mampu beradaptasi gitu loh. Karena yang kami lihat di Badung ini ada 3 segmen ogoh-ogoh. Satu yang mengejar anatomi, jadi bentuknya gimana. Kemudian yang mengejar detail, mulai dari wajahnya gimana, itu tuh benar-benar detail banget, Mbak. Dan yang ketiga ada yang menggunakan gerak ini. Jadi itu setelah kami keliling dalam perlombaan ini, 3 hal itu yang sangat kami perhatikan. Jadi menurut saya malahan lebih bagus gitu loh. Kalau ada ogoh-ogoh dengan pergerakan dengan dinamo gitulah. Walaupun kemarin sempat rame, menurut saya itu sesuatu yang bagus. Bahwa itu membuat kita jadi semakin semangat lagi gitu loh. Semakin siapa tahu next keren, lebih keren daripada yang kemarin. Tahun lalu kan ada ogoh-ogoh yang isi TV, ada LED, ada yang isi medan magnet. Itu tuh menurut saya karena satu-satunya yang abadi itu perubahan, Mbak. Jadi sekarang anak muda ini gimana caranya beradaptasi aja, bagaimana caranya berkreativitas aja. Kalau kami dari Yona Badung semakin
kreatif semakin kami dukung gitu loh. Bahkan kemarin yang dapat yang punya ogoh-ogoh Medan Magnet itu diberi dana apresiasi loh sama Dinas Kebudayaan gitu. Dan Yohana Badung juga bisa lebih menyalurkan kreativitasnya ya secara bebas. Bebas dan terarah gitu loh. Dan terarah seperti itu. Baik, kemudian saya ingin bertanya kepada Kadis Kebudayaan untuk mengarak ogoh-ogoh. Ini biasanya masyarakat ada beberapa yang menggunakan pengeras suara. Itu bagaimana tanggapan dari Bapak? Jadi begini, kembali kepada komitmen kita dari unsur PADI sebagai lembaga umat dari kalangan Yohana. Mari kita bersama-sama untuk menjaga akar tradisi dan budaya kita. Kita komitmen untuk bagaimana adat dan budaya Bali itu sendiri sebagai kearifan lokal ini kita angkat dan kita dorong untuk ini yang akan menjadi suatu warna bagi kehidupan kita. Kalau menggunakan pengeras suara, kami rasa kenapa tidak digunakan katakanlah Belaganjur, apalagi selama ini perhatian dari Bapak Bupati Badung terhadap perangkat-perangkat itu sangat luar biasa, bahkan hampir seluruh Seketuno sudah dibantu. Jadi mari kita dorong kreativitas seni dan budaya itu, karena itulah yang memberikan kita karakter. Jadi yang akan memberikan kita pengetahuan begitu ya, pengetahuan seni dan budaya, dan akan mendorong kemajuan serta kesejahteraan kita. Karena apa? Karena tamu-tamu atau pariwisata yang ada di Badung, di Bali itu karena adanya budaya-budaya itu. Ya, jadi itu yang harus kita gali dan kita kembangkan. Baik, kalau dari Ketua PHDI sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan pengeras suara yang memutarkan gamelan Bali? Iya, pengeras suara, kemudian gamelan Bali atau gamelan Bali yang mempergunakan musik gitu kan, atau kaset. Orientasi kita memelihara, merawat, melestarikan budaya kan orang memang punya, manusianya punya keterampilan. Betul. Jangan copy paste. Kalau copy paste, pelestarian budaya ada di mana? Nanti tetap ada suara gamelan, suara gong dan lain sebagainya, tapi orangnya tidak bisa nabuh, kan ini yang sayang. Bukan itu inginnya Pak pemerintahin. Ya, ada suara tabuh, ada suara lagu, memang ada orangnya sebagai pelaku. Jangan hanya direkam lewat rekaman lewat kaset gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk latihan seni, latihan menggamel, latihan menari atau latihan mekidung, silahkan pakai alat seperti itu. Tapi untuk tampil, tunjukkan keterampilan kita. Oleh karena itu perlu lakukan terus latihan-latihan. Kan Pak Kades yang punya bidang untuk melatih terus itu. Yohana sebagai segmen yang harus melatih diri gitu. Kan? Ya. Baik, kalau terkait house musik itu seperti apa, Bapak Ketua? Rupanya kurang ngemet gitu ya. Kurang match. Kurang ngemet itu. Karena harus terjadi aktivitas secara fisik, aktivitas fisik dari kita sebagai warga masyarakat Kerama Badung sebagai pelaku budaya. Ya, jangan hanya mengakui, ya, oh kita punya budaya. Ya, tentu memang tidak setiap orang akan langsung begitu kan. Tapi yang lain menspot, yang memang punya seni, ya silahkan lakukan. Ya, yang lain Pak Kades ya dari pemerintah menspot, mendorong sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan Pak Kadis tahun depan masih lebih bagus bisa memberikan dorongan itu. Ya. Dan Yohana juga lebih semangat, semakin banyak gitu kan. Ya. Kalau dari Yohana Badung, bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Terkait house musik maksudnya? Dan juga pengeras suara. Ya. Jadi kalau kita dalam artian ya, kita sebenarnya nggak mau masuk ke ranah itu. Cuman hal yang perlu kita ingat bersama adalah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi yang perlu saya sampaikan, house musik itu tidak ada di Badung. Itu dulu. Kita nggak punya yang seperti itu. Ya. Di Badung ini belum pernah, setahu saya. Setelah keliling-keliling, setahu saya belum pernah lihat ada ngarak ogoh-ogoh dengan house musik. Itu dulu. Walaupun itu nanti terjadi, kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba kita kecolongan gitu, bahwa itu tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita sebagai STT. Kalau memang benar-benar kita merasa memiliki Badung ini, kita harus tampilkan yang terbaik, jangan yang seperti itu gitu maksudnya lah.
Kalau memang mau tampil, tampilin prestasi, jangan sensasi gitu maksudnya. Ya, kalau saya sih gitu. Oke, tampilkan prestasi bukan sensasi. Wah, perbincangan kita semakin menarik. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini, kita akan lanjutkan lagi dialog khusus kita pada hari ini. Tetap di iNews Bali. Untuk kriteria tahun ini ada tiga kategori. Jadi yang sudah barang tentu di awal itu ada mengenai tingginya yang minimal 3 meter, kemudian maksimal 5 meter. Pemirsa, masih di dialog khusus bersama saya Dwi Widya. Saya ingin langsung ke Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Selain dana kreativitas, ternyata ada wujud apresiasi lain, yaitu mengadakan lomba ogoh-ogoh. Itu seperti apa, Pak? Latar belakangnya. Baik, jadi lomba ogoh-ogoh atau lomba ogoh-ogoh, pembuatan ogoh-ogoh ini untuk kami di Kabupaten Badung sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 silam. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita di pemerintah Kabupaten Badung bergerak bersama masyarakat, utamanya anak-anak seketurunan kita, untuk kita saling mendorong pengembangan kreativitas dan juga memastikan bahwa seluruh seketurunan kita di Kabupaten Badung untuk melaksanakan pembuatan ogoh-ogoh dimaksud. Di samping itu juga ketika tim juri kita datang ke Banjar-Banjar untuk melaksanakan penilaian, di sana sekaligus memberikan edukasi, memberikan arahan-arahan yang tidak hanya terhadap pembuatan ogoh-ogoh, kemudian dari sisi Satyam Siwam Sundaramnya, tetapi juga lebih kepada bagaimana pembinaan kreativitas lainnya, khususnya terkait dengan pembuatan ogoh-ogoh, dan juga kita melaksanakan pengamatan bagaimana kerjasama yang dilaksanakan di antara intern seketuruno dan juga bagaimana tokoh-tokoh setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya itu memberikan warna, memberikan perhatian terhadap anak-anak seketuruno kita. Dan selanjutnya untuk dari tahun ke tahun itu akan terus dikembangkan format penilaiannya, kemudian kriteria, kemudian juga materi-materi, dan termasuk juga kita laksanakan ini, kita tidak melaksanakan pemusatan lomba di Kabupaten Badung terpusat, tetapi kita mendorong agar seluruh desa, seluruh Banjar berkreativitas. Jadi kita dorong lomba itu lomba atraksinya dilaksanakan di tingkat desa, sehingga terjadi pemerataan event budaya yang ada. Karena apa? Karena untuk kami di Kabupaten Badung itu hanya menilai ogoh-ogoh stay-nya, pembuatannya, tetapi atraksinya itu kita dorong ke masing-masing desa yang ada di Kabupaten Badung, sehingga terjadi pemerataan event di seluruh wilayah Kabupaten Badung, dan sekaligus masyarakat dapat menikmati event budaya yang kami rasa ini sangat luar biasa. Untuk kriteria tahun ini, ogoh-ogohnya seperti apa aja, Pak? Untuk kriteria tahun ini ada tiga kategori. Jadi yang sudah barang tentu di awal itu ada mengenai tingginya yang minimal 3 meter, kemudian maksimal 5 meter, kemudian memanfaatkan bahan-bahan alami, organik, dan ramah lingkungan. Kemudian juga ada kriterianya yaitu Satyam, merefleksikan sumber-sumber sastra yang digunakan. Kemudian Siwam merefleksikan nilai estetika dari sisi hiasan-hiasan atau rupa daripada ogoh-ogoh itu. Kemudian juga dari Sundaram atau dari sisi teknik pembuatannya, bahannya, kemudian pemanfaatan teknologi seperti disampaikan tadi oleh Ketua Yohano kita. Dan selanjutnya setelah ogoh-ogoh ini dilaksanakan penilaian yang pembuatannya, kemudian akan dilaksanakan atraksi seperti yang kami sampaikan tadi, dan terakhir nanti kami membuka ruang atau memberikan kesempatan kepada venue-venue yang ada di masing-masing hotel atau pusat-pusat pariwisata itu untuk bekerja sama. Jadi kita memberikan ruang, nanti kita akan pertemukan juara-juara di masing-masing zona, di masing-masing Banjar itu untuk beratraksi, dan di sana akan dilaksanakan
format perlombaan dan penilaian-penilaian yang sudah barang tentu dikemas untuk semakin menarik. Ya, itu kan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa pada setiap tahun ogoh-ogoh juara itu senantiasa sudah diminta oleh venue-venue pariwisata kita, ya, dan diminta. Dan jadi setelah disomnya secara spiritual itu bahkan menjadi tontonan di venue-venue pariwisata kita yang bergengsi, demikian. Baik, kalau dari Yohana Badung sendiri, bagaimana responnya terhadap diadakannya lomba ogoh-ogoh tersebut? Ya, kalau kita bicara lomba ini kan bukan yang pertama kali, Betul. tapi ini udah kesekian kalinya. Tentu saja respon saya biasa aja. Oke. Tapi mau saya kasih tahu nggak Boleh. yang buat tahun ini beda? Nah, setelah diskusi kita dengan Dinas Kebudayaan, akhirnya apa? Beliau mengambil keputusan yang berani banget. Artinya menggunakan juri independen. Nah, setelah kami lakukan dan turun ke Banjar-Banjar, itulah apresiasi yang luar biasa dari teman-teman Sukasurna. Semua mengakui bahwa, wih, kalau bahasa Balinya gini, Bli, ini baru hebat banget juri yang sekarang. Ini baru sesuai dengan harapan kita. Dan beliau pun menyanggupi bahwa juri-juri yang kita undang itu memang kompeten dan expert di bidangnya. Ya, nanti bisa dilihat deh siapa aja jurinya, kan gitu Pak Kadis ya. Yeah. Jadi itu lompatan luar biasa. Oke. Jadi selain ada hadiah, jurinya juga harus kredibel. Itu yang buat level lomba itu meningkat. Gitu. Jadi pada kesempatan hari ini saya izin mewakili Sekretariat Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan pemerintah Kabupaten Bandung terkait apa yang sudah lompatan yang sudah dilakukan, kan gitu. Baik, berarti dari juri dan tim penilai. Ya. Yes, yang independen seperti Ya. itu ya. Dan satu lagi saya kasih bocoran. Nah, nanti kayak tahun lalu, nanti bakal ada beberapa ogoh-ogoh yang akan kita bawa ke mall, restoran, seperti itu. Tapi saya nggak bisa kasih tahu di sini. Nanti dikira endorse nanti. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita jeda sejenak, tetap di iNews Bali. Yang nyepi, silahkan nyepi. Kemudian yang melaksanakan awal puasa juga dapat melakukan bagaimana kedua komponen ini bisa berjalan bersama-sama dengan semuanya hikmatnya berjalan bagus. Pemirsa, masih di dialog khusus dan kali ini kita masuk ke segmen terakhir dan saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan menyambut Nyepi Tahun Saka 1945? Ya, baik. Kami dari Dinas Kebudayaan mohon izin, kami percaya kepada anak-anak kami Seketuruna dan Yohana di Kabupaten Bandung sebagai salah satu dari 3 pilar, yaitu sebagai unsur winata, dan sering dikemukakan oleh Bapak Bupati. Masyarakat kita di Kabupaten Bandung ada 3 pilar, Wimuda, Winata, dan Wiwerda. Jadi pilar winata ini adalah yang sudah mampu memilah dan memilih yang mana yang benar, yang mana yang mungkin kurang benar untuk kita bersama-sama memajukan Bandung. Jadi kita harapkan agar anak-anak kami Seketuruna di mana, mari tunjukkan kita jati diri kita, kebersamaan kita, dan kreativitas kita, untuk kita bersama-sama menyambut pengerupukan, menunjukkan kreativitas dan karya kita yang sudah sangat luar biasa dari ujung utara, ujung keris sampai ke ujung selatan, dan juga untuk menjalin kebersamaan di antara kita, dan kita tunjukkan ketertiban, keindahan daripada pelaksanaan pengerupukan ini, ogoh-ogoh, dan kebersamaan di antara kita. Saya kira demikian. Baik, kalau dari Yohana Badung ada yang mau disampaikan untuk para Yohana yang besok akan merayakan pengerupukan? Ya, jadi kembali saya sampaikan sebelumnya, kami memberikan semangat dan selamat kepada seluruh Seketuruna yang ada di Kabupaten Bandung karena sudah diberikan bantuan dana motivasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Bapak Bupati Bandung. Ya, kan boleh tepuk tangan dulu ya. Ya. Nah, habis itu yang kedua,
Ini momen kalian, teman-teman saya di STT, ini adalah waktu untuk berkreativitas, silahkan. Tapi satu hal yang saya yakini, adik-adik saya, kakak-kakak saya sudah pasti menjaga ketertiban dan lain-lain lah. Saya udah yakin lah teman-teman di STT di Badung ini rasa tanggung jawabnya udah luar biasa. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan adalah mungkin satu pantun, sate bulung minum extra jos gitu. STT Badung jos. Luar biasa. Terakhir dari Ketua PHDI, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar catur berata penyepian ini tidak hanya dimaknai saat Hari Raya Nyepi saja. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat Nyangre Hari Nyepi yang akan datang kepada seluruh umat sedharma. Dengan iringi doa, semoga pelaksanaan itu dapat berjalan dengan hikmat dan kemudian semua kita dapat merasakan apa hikmah dari itu yang kemudian akan dilanjutkan dan implementasikan dalam kehidupan selanjutnya. Dan yang selanjutnya, yang kedua, kami menghimbau sekaligus berterima kasih kepada saudara-saudara kami umat non-Hindu yang berada di Bali sekaligus sebagai Krama Bali, khususnya Krama Badung, yang sudah kami bersama-sama pimpinan majelis se-Badung memberikan kesepakatan dalam bentuk surat edaran, dalam bentuk imbauan kepada seluruh Krama Badung agar secara bersama-sama melaksanakan swadharma, melaksanakan UKJP kita tanpa saling bersinggungan. Kenapa? Karena Nyepi sekarang luar biasa istimewanya bersamaan dengan awal nyambut puasa. Sehingga dengan demikian yang nyepi silahkan nyepi, kemudian yang melaksanakan awal puasa juga dapat melakukan bagaimana kedua komponen ini bisa berjalan bersama-sama dengan semuanya hikmatnya berjalan bagus tanpa ada kehilangan makna dari masing-masing. Terus selanjutnya khusus bagi kita Krama Badung, khususnya umat Hindu, catur berata penyepian sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Mari kita evaluasi. Apa sih kelebihan yang bisa kita lakukan sekarang dalam melaksanakan catur berata penyepian dibandingkan tahun yang lalu? Ada tidak peningkatan? Apa justru kita tetap stagnan, begitu-begitu saja? Atau lebih parah, nyungsep, menurun tanpa kemajuan? Harapannya sastra, leluhur kita, melisir kita supaya ada pendakian. Kemampuan pengendalian diri, kemampuan pendakian spiritual, dan kemampuan asih punya bakti kita semakin meningkat di antara kita. Baik sebagai Krama Badung, Krama Bali, warga negara Indonesia, juga antara kita sesama umat beragama di Indonesia. Dengan landasan Trita Karana, ke atas kita memuja beliau, ke samping kita saling bersaudara, dan kemudian kepada lingkung kita melestarikan alam lingkung kita bersama-sama. Semoga menjadi kenyataan dan semakin bagus pelaksanaan kita. Baik. Suksema. Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Ketua dan juga Beli Yoga atas waktunya hari ini. Semoga Nyepi tahun Saka 1945 ini bisa berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, mewakili teman-teman yang bertugas, akhirnya saya Dwi Widya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat melaksanakan catur berata penyepian tahun Saka 1945. Om Santi, Santi, Santi Om.